44 calon jemaah haji asal Sibolga mengaku kecewa karena pemberangkatan kembali dibatalkan untuk kedua kalinya setelah pembatalan pada musim haji tahun 2020 lalu. Calon jamaah haji Indonesia gagal berangkat pada musim haji tahun ini merujuk surat keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Hal itu terungkap dalam sosialisasi tentang pembatalan pemberangkatan calon haji oleh kantor Kementerian Agama Kota Sibolga pada 10 Juni. Terakhir diberitakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menyatakan pada musim haji tahun ini tidak membuka ibadah haji bagi negara lain akibat pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia. Hari Kamis 10 Juni, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Dapil 9, beserta rombongan OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kota Sibolga. Didampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga, rombongan pimpinan DPRD Sumatera Utara meninjau beberapa lokasi dan fasilitas serta infrastruktur seperti fasilitas jalan, sekolah, serta aset pemerintah kota maupun aset dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Rahman Shah Sibarani menjelaskan, tujuan utama kunjungan kerja tersebut adalah meninjau realisasi laporan kinerja Gubernur Sumatera Utara tahun anggaran 2020. Ibadah sholat Jumat 11 Juni di Masjid Al-Bahri, Kompleks Pelabuhan Samudera Sambas, Sibolga, Khatib dan Imam Irsadin Nasution menyampaikan khutbah berjudul Keutamaan Istighfar. Khatib menjelaskan, istighfar adalah pintu gerbang kelegaan dan kebahagiaan bagi seorang muslim untuk terhindar dari kecemasan dan kesulitan, serta memberi rasa damai dalam memperkuat keimanan. Manajer Umum PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Cabang Sibolga, Ahmad Subhan menyampaikan, masjid tersebut dibangun oleh pemerintah dan dibiayai oleh PT Pelindo 1 merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada umat muslim, khususnya di area Pelabuhan Samudera Sambas dan para musafir dalam menjalankan ibadah. Eksekusi lahan tangkahan UD Budijaya di Jalan Mojopahit oleh pemerintah Kota Sibolga berlangsung ricuh dan diwarnai aksi lempar batu oleh warga yang menolak eksekusi. Bentrok fisik tak terhindarkan antara petugas Satpol PP dengan warga dan nelayan yang bekerja di tangkahan tersebut. Awal mula kericuhan terjadi ketika alat berat merobohkan dinding pagar tangkahan. Disebutkan lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut merupakan aset pemerintah Kota Sibolga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Kericuhan berhasil diredam setelah Satuan Polres Sibolga dan unsur TNI dari Kodim 0211 datang ke lokasi dan melakukan mediasi dengan warga. Pemerintah Kota Sibolga akhirnya menunda eksekusi lahan tersebut. Meskipun baru dibuka, wahana wisata kawal samudera yang menyuguhkan aneka wahana permainan air menarik perhatian masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Lokasi W2KS yang terletak tidak jauh dari pusat kota Sibolga, persis antara ruas Jalan Rajawali dan Jalan Kesturi, berdekatan dengan asrama perwira TNI Aikhabil Kecamatan Sibolga Selatan, sangat memudahkan akses para pengunjung. Destinasi wahana wisata tersebut juga dilengkapi dengan peralatan olahraga, sangat cocok dijadikan sebagai area rekreasi bersama keluarga maupun untuk kegiatan berolahraga. Dengan fasilitas seperti peralatan olahraga, perosotan, waterboom, dan wahana pendukung lainnya.
Terkait kericuhan yang terjadi pada saat eksekusi lahan tangkahan UD Budi Jaya di Jalan Mojopahit, Jumat sore 11 Juni, akibat penolakan warga dan nelayan yang menyatakan lahan tersebut bukan milik pemerintah daerah. Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga Henry Nainggolan menjelaskan, eksekusi lahan itu berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung. Disampaikannya pula, bila ada pihak yang mengaku lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut merupakan lahan milik pribadi agar menyampaikan keberatannya ke pengadilan, sehingga dapat dibuktikan siapa pemilik dan mempunyai hak atas lahan tersebut. Ibadah Minggu Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kasih Karunia Kelurahan Sibuluan Terpadu Tapanuli Tengah 13 Juni dipimpin oleh Pendeta Basar SM Sibarani MSI MTH dengan tema khotbah Keluarga yang Takut akan Tuhan. Dijelaskannya, banyak umat Kristen mempunyai persepsi yang salah terkait arti kata takut akan Tuhan. Kebanyakan umat Kristiani mendefinisikan dengan ketaatan melakukan perintah Tuhan dikarenakan rasa takut akan hukuman. Ibadah berlangsung dengan menjalankan prokes COVID-19 tidak mengurangi semangat para jemaat untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Ikatan Wartawan Online atau IWO Sibolga Tapanuli Tengah 15 Juni menggelar kegiatan bincang jurnalis dalam program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Sibolga dalam proses penanganan hukum di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kegiatan bincang jurnalis tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal penanganan hukum, khususnya insan pers di kedua daerah ini. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sibolga, Robinson Sihombing berharap agar insan pers media online melalui IWO dapat menjalin komunikasi yang baik sehingga apa yang dikerjakan oleh kejaksaan dapat dipublikasikan pula dengan baik. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan didampingi Wakil Pantas Maruba Lumban Tobing 15 Juni menyerahkan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah Ranwal RPJMD Kota Sibolga tahun 2021-2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga. Wali Kota menyampaikan sasaran awal dan tujuan arah kebijakan pembangunan Kota Sibolga diselaraskan dengan perencanaan tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Arah dan tujuan pembangunan meliputi peningkatan berbagai sarana dan prasarana Kota Sibolga dan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sesuai visi misi pemerintah Kota Sibolga untuk mewujudkan Sibolga sehat, pintar, dan makmur. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan pada hari yang sama dalam rapat paripurna rancangan peraturan daerah Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan PJP Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun 2020 di Gedung DPRD Sibolga 15 Juni menyampaikan realisasi pendapatan anggaran tahun 2020 mencapai 98,71%, sementara realisasi belanja anggaran 87,69%. Disebutkan berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, laporan pertanggungjawaban APBD Kota Sibolga tahun 2020 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Vaksinasi massal kembali digelar Rabu 16 Juni di Gedung Nasional. 1.400 warga Kota Sibolga mengikuti vaksinasi terdiri dari petugas kebersihan 320 orang, tenaga pendidik 400, pedagang 100, dan karyawan pengolahan makanan 70 orang beserta masyarakat lainnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Firman Sahulu menjelaskan, dalam pelaksanaan vaksinasi massal tersebut melibatkan unsur tenaga medis dari rumah sakit serta dari unsur TNI dan Polri, sehingga dapat mencapai target vaksinasi yang sudah digelar untuk ketiga kalinya. Disebutkan khusus untuk pedagang yang tidak hadir dalam vaksinasi massal akan dilakukan vaksinasi langsung.